Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak cerdas, berjumpa lagi dengan saya Siti Nurjana. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Di masa pandemi ini, kita harus selalu menjaga jarak, menggunakan masker, dan seringlah mencuci tangan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pembelajaran satu ini, muatan pelajaran yang akan kita pelajari yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran pada kali ini ada 4, yaitu sebagai manusia rentan dengan berbagai macam gangguan pada organ tubuhnya, di antaranya gangguan pada organ peredaran darah. Apa penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia? Apa saja jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia? Sebelum kita belajar tentang penyebab dan jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia, mari kita berpantun terlebih dahulu. Di situ kamu, di sini aku, bergandeng tangan bersukaria. Sehat selalu ini badanku, karena rajin berolahraga. Apa makna pantun tersebut? Untuk mengetahui makna suatu pantun, kita harus memperhatikan sampiran. Sampiran adalah baris ketiga dan baris keempat pada pantun. Jadi, makna dari pantun tersebut adalah tentang mahalnya kesehatan tubuh manusia. Pantun yang kedua. Si Nana mengayuh sepeda, di dahinya penuh peluh. Wahai anak-anak muda, sehat itu pasti kamu butuh. Perhatikan sampiran, yaitu baris ketiga dan baris keempat pada pantun. Setelah memperhatikan sampiran, kita akan menemukan makna dari pantun tersebut. Jadi, makna dari pantun tersebut adalah himbauan untuk berolahraga. Nah, anak-anak hebat, dapatkah kamu membuat pantun yang makna atau isinya tentang pentingnya menjaga organ peredaran darah agar terhindar dari gangguan kesehatan? Buatlah pantun yang berisi tentang pentingnya menjaga organ peredaran darah agar terhindar dari gangguan kesehatan. Tuliskan pantunmu pada kolom berikut. Perhatikan pada buku tema 4 halaman 54. Darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Darah merupakan komponen penting di dalam tubuh yang memengaruhi semua kinerja organ tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah hendaknya dijaga kesehatannya. Tahukah kamu penyebab terjadinya gangguan pada organ peredaran darah manusia? Jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia yaitu 1. Jantung koroner. Penyebabnya penyumbatan pembuluh darah dalam jantung, misalnya lemak.
Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit jantung koroner meliputi nyeri dada atau ketidaknyamanan pada dada, keringat dingin, mual, muntah atau mudah lelah, serta irama denyut jantung yang tidak stabil. Lalu, apa sajakah yang harus dilakukan agar kita terhindar dari penyakit jantung koroner? Berikut beberapa tips berguna untuk mencegah penyakit jantung koroner. Yang pertama, terapkan pola makan sehat. Yang kedua, berhenti merokok. Yang ketiga, hindari stres. Yang keempat, hipertensi. Yang kelima, menjaga pola makan. Yang keenam, olahraga teratur. Dan yang ketiga, konsumsi antioksidan seperti sayuran dan buah. Jenis gangguan yang kedua yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Penyebabnya penyempitan pembuluh darah. Seseorang yang mengidap hipertensi akan merasakan beberapa gejala yang timbul, antara lain sakit kepala, lemas, masalah penglihatan, nyeri dada, sesak napas, aritmia, dan adanya darah dalam urin. Beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah hipertensi yaitu mengkonsumsi makanan sehat, batasi asupan garam, mengurangi konsumsi kafein yang berlebihan, berhenti merokok, berolahraga secara teratur, menjaga berat badan, dan mengurangi konsumsi minuman beralkohol. Lalu, apakah hipertensi mungkin terjadi pada anak-anak? Ada beberapa hal yang dapat menjadi penyebab hipertensi pada anak, mulai dari kelebihan asupan garam hingga kurangnya aktivitas fisik. Ketahui cara mengatasinya, karena jika tidak segera ditangani, hipertensi pada anak bisa menimbulkan berbagai komplikasi yang berbahaya. Penyebab hipertensi pada anak. Ada beberapa kondisi maupun kebiasaan yang dapat menjadi pemicu dan penyebab hipertensi pada anak. Yang pertama, terlalu banyak asupan garam. Yang kedua, kelebihan berat badan atau obesitas. Yang ketiga, penyakit bawaan sejak lahir. Dan yang keempat, kurangnya aktivitas fisik. Yuk anak-anak hebat, mulai sekarang perbanyak aktivitas fisik kalian di luar rumah maupun di dalam rumah. Jangan kebanyakan main gadget ya. Dan jauhi asap rokok. Jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia yang ketiga yaitu sklerosis atau pengerasan pembuluh nadi. Apa sih penyebab dari sklerosis? Penyebabnya adalah terbentuknya kerak keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Dan jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia yang terakhir adalah varises atau pelebaran pembuluh balik atau vena di bagian betis. Penyebabnya terlalu lama berdiri atau bekerja dengan menggunakan kaki terlalu lama. Pencegahan varises dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti yang pertama, lakukan olahraga secara teratur untuk meningkatkan kekuatan otot kaki dan melancarkan peredaran darah. Yang kedua, usahakan untuk menghindari penggunaan pakaian sempit atau ketat pada bagian pinggang, paha, dan kaki. Yang ketiga, kurangi konsumsi garam untuk menghindari pembengkakan. Yang keempat, kurangi makanan pedas yang bisa merangsang pelebaran pembuluh darah. Dan yang terakhir, berhenti merokok karena dapat menyebabkan kerusakan pembuluh darah. Penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia yang pertama, kekurangan zat hemoglobin dan zat besi. Yang kedua, penyempitan pembuluh darah. Yang ketiga, kelainan kromosom, paparan radiasi, paparan polusi,
obesitas, dan sebagainya. Yang keempat, merokok dan kebanyakan makan makanan asin yang mengandung natrium. Dan yang terakhir, faktor usia, pengobatan, dan kondisi cuaca. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.